Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chelsea Runtu, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi pembelajaran matematika materi SMA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Matematika Kajian SMA. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi tentang komposisi fungsi dan juga fungsi inverse. Jadi selamat menikmati dan selamat menonton. Baiklah, saat ini langsung saja kita akan membahas apa itu komposisi fungsi dan fungsi inverse. Tetapi sebelum itu kita akan mereview kembali atau mengingat kembali bagaimana cara untuk menentukan nilai suatu fungsi. Kita akan masuk pada definisi fungsi terlebih dahulu. Fungsi atau pemetaan adalah relasi himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu pada anggota himpunan B. Jadi itu adalah definisi atau konsep dasar suatu fungsi. Untuk kita masuk lebih dalam lagi mengenai komposisi fungsi dan fungsi inverse. Selanjutnya adalah cara untuk menentukan nilai suatu fungsi. Jadi kita langsung pada contoh soal saja. Diketahui fungsi f dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan f memetakan x ke 4x kuadrat ditambah x kurang 3. Jadi bentuk ini dapat kita tulis menjadi fx sama dengan 4x kuadrat tambah x kurang 3. Misalnya kita akan mencari f min 3. Jadi x kita ubah menjadi min 3. Jadi f min 3 sama dengan 4 kali min 3 kuadrat ditambah min 3 kurang 3. Jadi nilai f min 3 yaitu 30. Kemudian kita berikan contoh lagi. Kita akan mencari fx tambah 1. Jadi x kita ubah menjadi x tambah 1 sehingga fx tambah 1 itu menjadi 4 dikali x tambah 1 kuadrat ditambah x tambah 1 kurang 3. Jadi kita lakukan pengoperasian dan hasil yang kita dapat untuk fx tambah 1 adalah 4x kuadrat ditambah 9x tambah 2. Maka kita bisa masuk pada materi kita selanjutnya, yaitu komposisi fungsi. Jadi definisinya itu penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Jadi penggabungan tersebut yang disebut dengan komposisi fungsi. Jadi untuk memahami lebih jelas lagi, perhatikan masalah berikut. Jadi diketahui dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kemudian pada dua buah himpunan tersebut terdapat sebuah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dengan rumus fx sama dengan x ditambah 3. Andaikan 3 adalah himpunan dari anggota A, maka dengan menggunakan fungsi f kita peroleh bayangan dari 3. Jadi kita substitusi fx itu x itu sama dengan 3. Jadi f3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi bayangan dari 3 adalah 6. Jadi 3 dipasangkan dengan 6. Selanjutnya ada sebuah himpunan yang lain, kita sebut dengan himpunan C. Ada sebuah fungsi G dari himpunan B ke himpunan C dengan rumus gx sama dengan x kuadrat kurang 15. Jadi dengan menggunakan fungsi G ini, maka nilai dari G6 sama dengan 21. Jadi dengan menggunakan fungsi G, 6 dipasangkan dengan 21. Jadi perhatikan, sekarang kita akan menentukan sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan C. Sedemikian hingga kita akan langsung memasangkan 3 ke 21 tanpa melewati 6. Jadi fungsi tersebut merupakan komposisi dari fungsi f dan g.
atau biasa kita sebut dengan G bundaran F. Menentukan rumus fungsi G bundaran F dari himpunan A ke himpunan C sedemikian hingga kita akan mencari rumus dari fungsi G bundaran F sedemikian hingga G bundaran F3 itu hasilnya sama dengan 21. Jadi berikutnya kita akan mencari rumus dari fungsi komposisi. Diketahui dua himpunan, yaitu himpunan A dan B. Kemudian dalam himpunan A dan himpunan B ini terdapat fungsi F, sedemikian F memasangkan X ke Y, maka kita akan memperoleh Fx sama dengan Y. Kemudian ada juga himpunan C. Dari himpunan B ke himpunan C ada juga fungsi atau yang fungsi G, sehingga fungsi G itu memasangkan Y ke Z, sehingga diperoleh FGY sama dengan Z. Selanjutnya ada sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan C, di mana fungsi tersebut merupakan komposisi dari fungsi F dan G, yaitu fungsi G bundaran F. G bundaran F dari himpunan A ke C sedemikian hingga G bundaran F memasangkan X ke Z. Sedemikian hingga dari sini kita dapat peroleh G bundaran F X sama dengan Z. Jadi karena Z itu adalah GX, yang ini Z adalah GX, maka G bundaran Fx sama dengan GY. Kemudian karena Y itu merupakan Fx, maka G bundaran Fx sama dengan GFX. Jadi kesimpulannya itu rumus komposisi fungsi adalah G bundaran Fx sama dengan G dari Fx. Berikutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang saya ambil yaitu permasalahan yang tadi yang menentukan rumus fungsi G bundaran Fx sedemikian hingga G bundaran F3 itu sama dengan 21. Jadi penyelesaiannya kita akan menggunakan rumus fungsi komposisi. Jadi G bundaran Fx sama dengan G dari Fx. Kita substitusi nilai Fx sama dengan X tambah 3 menjadi G dari X tambah 3. Kemudian Gx kita ubah menjadi X tambah 3, X itu kita ubah jadi X tambah 3, menjadi X kuadrat kita ubah menjadi X tambah 3, menjadi X tambah 3 kuadrat kurang 15. Kita kuadratkan untuk X tambah 3 menjadi X kuadrat tambah 6X tambah 9 kurang 15, dan hasilnya rumus untuk G bundaran Fx sama dengan X kuadrat tambah 6X kurang 6. Jadi kita substitusi untuk G bundaran Fx itu X sama dengan 3. Hasil yang kita peroleh yaitu 21. Kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu fungsi inverse. Dan fungsi inverse akan saya jelaskan seperti ini. Jadi diketahui dua buah himpunan yaitu A dan B dengan domain X dan kodomain Y. Jadi ada fungsi F itu memetakan X ke Y, atau F memproses X itu menjadi Y. Jadi fungsi balikannya itu atau biasa disebut dengan F inverse. Jadi itu F inverse memetakan Y ke X. Jadi F inverse itu memproses Y menjadi X. Jadi teorinya seperti itu, atau bisa juga kita sebut X itu sebagai input dan Y sebagai output. Jadi fungsi F itu memproses input X menjadi output Y, sedangkan untuk fungsi F inverse itu memproses input Y menjadi output X. Jadi apa yang dapat kita tarik dari hal ini yaitu antara F dan F inverse, input dan outputnya itu saling tukar. Jadi kalau fungsi F itu Fx itu memetakan ke Y, sedangkan untuk F inverse itu memetakan Y menjadi X. Berikut sifat-sifat fungsi inverse. Misalkan F adalah fungsi satu-satu dalam domain A dan range B. Fungsi inverse memenuhi sifat-sifat pembatalan berikut.
Yang pertama itu f inverse itu dikali fx itu sama dengan x untuk setiap x di A. Kemudian f dikali f inverse x sama dengan x untuk setiap x di B. Begitu juga sebaliknya, sebarang fungsi f inverse yang memenuhi persamaan-persamaan tersebut merupakan inverse f. Berikutnya cara untuk kita menentukan fungsi inverse. Yang pertama itu kita memisalkan atau menuliskan itu y sama dengan fx. Kemudian kita selesaikan x itu dalam persamaan. Dan yang terakhir itu kita tukar antara x dan y, sehingga persamaan yang dihasilkan itu menjadi y sama dengan f inverse x. Jadi coba kita bahas dalam contoh soal. Jadi tentukan fungsi inverse berikut. Fx sama dengan 2x kurang 3. Jadi penyelesaiannya pertama, kita misalkan y sebagai fx atau kita tulis y sama dengan fx. Karena fx sama dengan 2x kurang 3, maka y sama dengan 2x kurang 3. Lalu kita selesaikan x dalam persamaan. Kita tulis y sama dengan 2x kurang 3. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 3 sehingga menjadi 2x sama dengan y tambah 3. Kemudian kedua ruas juga kita bahagi dengan 1/2 sehingga kita mendapatkan nilai x sama dengan y tambah 3/2. Setelah itu cara yang ketiga itu kita tukar antara x dan y sehingga y menjadi x tambah 3/2. Jadi fungsi inverse yang dihasilkan adalah f inverse x sama dengan x tambah 3/2. Berikutnya ada contoh lagi satu, yaitu tentukan inverse berikut. Gx sama dengan 3x tambah 4 per 2x kurang 1. Jadi penyelesaiannya sama, kita tulis y sama dengan gx sehingga y menjadi 3x tambah 4 per 2x kurang 1. Kemudian kita selesaikan x dalam persamaan menjadi y sama dengan 3x tambah 4 per 2x kurang 1. Kedua ruas kita kalikan dengan 2x kurang 1 sehingga menjadi 2xy kurang y sama dengan 3x tambah 4. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 3x dan kita tambahkan dengan y sehingga menjadi 2xy kurang 3x sama dengan y tambah 4. Kemudian kita faktorkan untuk mencari nilai x sehingga x sama dengan y tambah 4 per 2y kurang 3. Kita tukar antara x dan y sehingga y menjadi x tambah 4 per 2x kurang 3. Jadi fungsi inverse yang dihasilkan adalah f inverse x sama dengan x tambah 4 per 2x kurang 3. Jadi demikianlah pembahasan materi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.